Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Bertemu lagi dengan saya Dodi Ferdiansyah. Dan di video kali ini, kita akan mencoba untuk nge-breakdown atau menjelaskan salah satu, bisa dibilang ini adalah command Nmap yang jadi favorit saya. Ya, setiap orang mungkin punya referensi yang beda-beda ya. Tapi bagi teman-teman yang ingin mencoba script ini, nah saya akan jelaskan maksud beberapa opsi-opsi yang akan kita gunakan di dalam command Nmap. Sekarang kita akan bahas lebih lanjut. Yuk! Sebelum kita mulai, teman-teman silakan subscribe channel ini supaya informasi-informasi yang terkait dengan cyber security ataupun network komputer atau komputer network itu tidak ketinggalan. Nah, sekarang perintah atau command Nmap yang akan kita bahas di video kali ini itu adalah Nmap spasi minus V kecil, kemudian minus S kecil S besar, kemudian minus A besar, minus T4, dan targetnya. Jadi sebenarnya ada 4 option yang akan kita gunakan di sini. Sekarang kita langsung coba saja untuk penggunaan script ini. Nah, teman-teman tadi bisa gunakan perintah Nmap, kemudian minus V kecil, spasi S kecil S besar, kemudian minus A, kemudian minus T besar 4, dan targetnya. Ya, ini saya gunakan target yang ada di komputer jaringan lokal. Nah, oke, kita pakai sudo dulu ya. Ini statusnya harus menggunakan sudo. Nah, sekarang kita tunggu hasil scanning dari Nmap ini sampai dengan selesai. Setelah itu, kita akan jelaskan satu persatu maksud dari opsi-opsi yang tadi. Nah, di sebelah sini, ini adalah hasil dari scanning menggunakan 4 opsi tadi ya. Minus V, minus SS, minus A, dan minus T4. Dan hasilnya cukup menarik, tapi kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, minus V. Minus V ini bisa kita sebut dengan verbose. Jadi ketika Nmap ini diaktifkan mode verbose-nya, maka dia akan menghasilkan output yang lebih rinci atau yang lebih detail tentang apa yang sedang dilakukan oleh Nmap ini. Jadi selama proses scanning, Nmap ini akan memberikan informasi-informasi tambahan yang akan berguna nantinya. Misalkan informasi tentang IP atau alamat yang digunakan oleh host. Kemudian juga detail tentang port yang digunakan. Termasuk juga status dari scanning. Atau bisa juga yang dihasilkan itu adalah informasi-informasi tambahan tentang kemungkinan adanya kerentanan yang terdeteksi oleh Nmap ini. Nah, cuman penggunaan verbose ini juga sebenarnya kan opsional ya. Artinya, lihat sikonnya aja. Jadi kalau teman-teman ingin nge-scan targetnya itu luas atau banyak, saran saya jangan gunakan verbose. Khawatirnya nanti prosesnya akan lama. Tapi ya, itu balik lagi dengan referensi masing-masing ya. Kemudian, untuk opsi kedua, itu adalah minus S kecil S besar. Nah, ini opsi apa sih? Nah, kalau teman-teman gunakan minus S kecil S besar ini, sebenarnya ini merupakan sebuah perintah di Nmap untuk menentukan jenis scanningnya yang akan dilakukan oleh Nmap itu. Jenis scanning yang digunakan di sini adalah TCP SYN scan. Nah, biasanya minus SS ini paling umum dan paling banyak digunakan nih di dalam proses scanning di Nmap. Karena kenapa? Karena satu, lebih cepat. Ya, jadi dia tidak menggunakan three-way handshake ya. Tapi caranya dia hanya mengirimkan paket atau sinyal TCP SYN aja ke target atau ke host. Nah, kalau hostnya aktif, dia akan mengembalikan nilai TCP ACK. Tapi kalau nggak aktif, maka dia akan mengembalikan nilai TCP reset. Jadi nggak perlu sampai three-way handshake tadi yang dilakukan. Makanya lebih cepat. Kemudian, perintah yang ketiga adalah minus A besar. Nah, minus A besar ini di dalam Nmap itu dia akan mengaktifkan namanya mode agresif scan. Nah, scanning agresif ini dilakukan melalui berbagai macam pengujian oleh Nmap ini supaya mendapatkan hasil atau informasi yang lebih luas. Jadi teman-teman bisa mengidentifikasi versi layanan yang ada di host. Kemudian juga
ada scanning OS atau OS detection. Jadi kita bisa mendeteksi kira-kira atau probability OS yang digunakan oleh host itu apa. Kemudian scanning script atau yang teman-teman kenal dengan script scanning. Nah, di Nmap itu ada namanya NSE, Nmap Scripting Engine. Jadi, -A ini juga bisa menggunakan pengujian yang ada di NSE itu. Dan perintah yang terakhir atau yang keempat adalah -T besar 4. -T ini adalah opsi yang digunakan untuk menentukan berapa lama waktu yang harus kita lakukan dalam melakukan scanning. Dalam kasus yang saya gunakan ini, -T4, kalau ada angka yang lebih besar, misalkan 4 ya, itu menunjukkan bahwa proses scanning itu akan dilakukan dengan kecepatan yang agak tinggi. Jadi teman-teman bisa gunakan angka yang lebih gede, misalkan pengen yang lebih cepat lagi ya. Ya ngapain juga sih kita pengen lama-lama lakukan scanning ya. Makanya kita gunakan yang T4. Tapi bisa saja teman-teman gunakan T1 misalkan. Ya, tapi kecepatannya makin lama. Semakin cepat proses kecepatan scanning, kemungkinan terdeteksi oleh sistem keamanan itu akan semakin tinggi juga. Nah, dari hasil scanning tadi, seperti yang di sebelah ini, teman-teman bisa lihat bahwa dengan menggunakan mode verbose, kemudian juga aggressive scan, kemudian juga menggunakan TCP SYN scan, dan satu lagi itu kita gunakan kecepatan scanningnya itu 4, lebih cepat. Hasilnya seperti ini. Nah, bahkan kalau teman-teman perhatikan, di host tersebut itu ada port 7070 yang terbuka. Dan informasi dari port 7070 di situ disampaikan dengan sangat beraneka ragam. Ya, ini ladang emas banget nih buat teman-teman yang senang melakukan scanning. Oke, itu aja untuk informasi yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman semuanya. Kalau menurut teman-teman konten ini menarik, silakan tulis komentar, kemudian like video ini, dan share video ini ke teman-teman yang lain, supaya semua orang bisa nonton video ini dan mendapatkan ilmu-ilmu dan juga pengalaman untuk belajar di bidang cyber security ataupun jaringan komputer. Kemudian, makasih banget nih buat teman-teman yang sudah subscribe, kemudian support channel ini, ya sehingga channel ini bisa lebih makin oke. Sampai jumpa lagi di video-video berikutnya, tetap sehat, keep secure. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.